Pertama-tama terima salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, sebelum saya sharing Dharma, izinkan saya mengutip salah satu kitab Manggala Sutta yang berbunyi, memuja kepada yang patut dipuja adalah perkara utama. Saya ulang, memuja kepada yang patut dipuja adalah perkara utama. Itulah bunyi kitab, salah satu kitab Manggala Sutta. Apabila mempunyai kesempatan dan kesehatan, tolong itu dipergunakan dengan baik. Kesempatan dengan kesehatan itu berhubungan banget, Bapak Ibu. Orang sehat tapi nggak sempat, nggak bisa dia datang ke wihara. Contoh, sehat nih, mamanya mau kebaktian, tiba-tiba anaknya datang, "Ma, kita ke Bandar Jakarta yuk, kita makan." Tuh, mamanya tuh. Atau, "Ma, kita ke SMS yuk, jalan-jalan, lihat baju, lihat entah kita makanan, shopping segala macam." Tuh, sehat tapi nggak sempet. Tapi kalau orang yang sudah bijaksana pasti jawabnya begini, "Nanti ya, kalau mama sudah selesai kebaktian di Cetyaweluwana, siangan dikit lah, ntar jam 12 gitu." Begitu tuh. Tapi kalau misalkan orang lah, ya mumpung anak ngajak, kebaktian mah bisa minggu depan. Hayu, hayu, begitu tuh. Bu, betul anak ngajak, kita harus turuti. Karena dia sebagai rasa bakti kepada kita. Tapi, ini ada tapinya. Apa sih nggak bisa diundur tuh waktunya gitu loh. Nanti kita jam 12 siang sampai malam juga nggak jadi masalah. Jangan berpikir kebaktian mah di Welumana masih ada minggu depan. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, sampai umurnya belum tentu. Kan di kita mah kepo. Orang meninggal mendadak bingung. Gak ilah tuh, si Encim kemarin, si Encek baru ngobrol sama saya. Kok sekarang udah gate-gate parasang gate bodhiswaha? Tuh, orang keluar masuk rumah sakit, di infus, masuk ICU, nggak meninggal bingung. Tuh orang kuat amat ya, nggak mati-mati itu. Ya, kita bingung. Nah itu, sekarang kita ada kesempatan tapi nggak sehat. Mau ke Weluwana jam 9, tiba-tiba kepala 7 keliling. Akibat makan petenya kebanyakan. Kan pete lagi murah, Bu. Pete lagi murah, 20.000 juga dapat 10 batang. Coba lihat kalau cengbeng nanti. Ceban satu tetap kita beli ya, Bu ya. Nih ya, karena kalau nggak ada pete sambal godoknya nggak enak, sayurnya nggak, kurang sedap. Tuh, itu kita. Pokoknya kita mah gengsi mah nomor 1. Mau mahal juga kita beli. Tuh, ya. Sehat, sempat mah sempat, tapi itu cucian sama gosokan banyak. Ada yang kerjanya kalau pulang kerjanya kalau nyuci sama ngegosok seminggu sekali. Atuh ya, duit gaji gede. Ya atuh apa? Bawa aja ke laundry. Di laundry sekilo cuma 6.000. Paling banyak juga itu baju nggak sampai sekintal. Iloh kan seminggu sekintal. Ya ilah. Paling 10 kilo, 20 kilo. Ya, yang penting kita bisa berbuat baik, Bu. Kesempatan itu, kesehatan. Aduh, sekarang kita bayangkan berapa banyak saudara kita yang di rumah sakit musim DBD. Ya, musim DBD nih. Ada yang namanya tampek. Waduh, macam-macam dah. Ya, ada yang saudara kita yang asam lambungnya naik. Bu, hati-hati ya sama lambung. Sakit mah itu jangan dianggap kecil loh, Bu. Kalau asam lambung naik, waduh,
Banyak yang udah kejadian asam lambung naik, lambungnya bolong, udah dah. Cepet-cepet dah kita cari apa dikremasi, apa mau di ya. Wah kan dulu mah orang-orang gampang. Wah, gua mah sakit mah nggak bakal. Wih, enak aja sekarang mah Bu, sakit macem-macem ya. Makanya mari kita manfaatkan waktu jam 9 sampai jam 11. Minimal ada di sini. Di sini pun kita melaksanakan pelimpahan jasa, baca parita semuanya. Nah, pelimpahan jasa. Kita juga kan mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal, para leluhur kita yang sudah meninggal, supaya hidup di alam yang berbahagia. Tuh. Dan kita juga diwariskan rasa bakti kepada pertama orang tua kita, keluarga kita, baru leluhur, negara kita. Waduh, macam-macam. Kalau kita udah bakti mah udah nggak. Kalau kita mau udah diajarin baktinya dari zaman leluhur kita sampai Buddha juga ngajarin, kan begitu. Ya. 2 hari sebelum Buddha parinirwana, yang Arya Ananda bilang sama Buddha, setelah Bante parinibbana, siapa lagi yang akan aku hormati, yang akan aku junjung tinggi setelah Bante parinirwana dan para anggota arahat? Buddha bilang apa? Kedua orang tuamu yang ada di rumah kamu, yaitu papa mama kita. Ya. Itu Buddha ngajarin loh. Leluhur kita apalagi. Waduh. Makanya kalau kita mah yang kemarin pada saat Katina Dana, ya, itu juga pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa kita kepada anggota sangha. Saya walaupun Tridharma enggak ada Katina, tapi saya menganjurkan umat-umat saya, kalau ada undangan Katina, ada kesempatan, datang. Kalau bukan kita lagi yang mendukung biku, para anggota sangha, siapa lagi? Kan kita yang mendukung umat Buddha. Ya. Makanya kalau kebaktian di wihara-wihara Binan Magabudi, kalau memang ada yang Katina, pada ini semua sama semua ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang berbahagia, kita sudah sampai mau di penghujung tahun nih. Ya, nggak lama lagi kita bulan November. Bulan November nggak berasa lagi kita bulan Desember. Desember biasanya ada akhir tahun, liburan. Ya. Tapi kita di salah satu bulan Desember itu ada tradisi kita yang kita rayakan juga, yang kita laksanakan, yaitu onde. Ya, onde nih. Saya pernah ditanya di wihara, Romo kenapa sih kalau makan onde kita selalu makan umur dulu? Sama papa mama dulu dibilangnya, lu kalau mau makan onde makan umur dulu. Emang betul Romo begitu? Lah gila, itu masalah kecil, udah makan aja dulu umur kita 18, udah umur 18 dulu. Habis 18 mah mau semangkok, mau 2 mangkok, mau nambah lagi, mau sepanci, habisin tuh onde. Kalau memang kuat mah. Gitu. Dan mereka menanyakan ke saya, bagaimana itu Romo maksudnya? Supaya kita itu introspeksi, nih umur kita pada saat onde ini tambah setahun. Apa yang sudah kita lakukan? Minimal terhadap keluarga kita, apa yang sudah kita lakukan? Itu sebenarnya. Ya. Makanya Pak, Bu, kalau saya mah pesen sama istri saya kalau bikin onde buat saya jangan yang gede-gede, yang kecil-kecil aja. Saya makannya udah 56 nih sekarang nih, tahun besok 57. Coba kalau segede-gede bakso coba. Bisa sampai sore saya kagak makan, tuh makan onde aja. Karena apa? Karena onde itu adalah puncak musim dingin. Jadi pada saat di sono, di tanah leluhur kita di Tiongkok, itu makanan yang paling mengenyangkan dan awet itu adalah onde yang diselingi dengan kuahnya, atau kuahnya yang hangat-hangat pakai jahe gitu loh. Onde mah sebenarnya dari leluhur kita dulu mah hitam sama putih lambangnya, dan im dan yang, perempuan sama lelaki. Cuma di Indonesia dimodifikasi,
ada hijau, ada merah, ada putih. Kalau bisa abu-abu mah abu-abu. Ya. Jadi ibu jangan lagi menanyakan, Romo kalau misalkan saya belum 3 tahun perkabungan boleh nggak bikin onde? Boleh nggak sembahyang onde? Boleh. Karena itu kita melakukan pelimpahan jasa Bapak Ibu Saudara. Saya mengulang terus nih. Ya. Leluhur kita dulu nih, kalau kita punya makolot, kalau dia bikin kue, selalu yang diutamakan dulu taruh ke meja abu. Dulu makolot saya manggilnya emak ya, tapi kolotnya enggak. Masih makolot begitu. Cuman kalau orang nanya, "Oh siapa?" Makolot begitu. Takutnya emak banyak, udah makolot. Tuh, itu dulu kasih ke abu tuh, ke engkong dulu tuh kalau bikin ketan gerintul tuh. Tahu ya Bu ya ketan gerintul ya Bu ya? Orang Bojong Nangka kalau ketan gerintul nggak tahu mah kebangetan. Ya. Ketan gerintul. Tuh sembayangin dulu ke engkong suruh makan ketan gerintul. Lah saya masih kecil begitu. Kong makan nih Kong ketan gerintul yang kenyang ya, begitu doang tuh. Begitu ya karena kan saya kagak diajarin Bu, Pak. Begitu itu disediakan langsung buat kita. Dah makan dah tuh. Begitu. Makanya nanti Bu kalau nanti pelaksanaan pecun makan bacang, kan kita makan bacang bikinnya kan udah matangnya tuh bacang sore kan Bu ya, bener nggak? Disembayanginnya, dipersembahkannya ke abu leluhur kan pagi, betul? Sekarang kalau anak kita pengen nih, dia masih sore-sore pengen, kadang-kadang nggak dikasih. Lu sembahyang juga belum, udah ngeduluin pengen nggak makan, kan begitu Pak Bu, kan begitu. Sekarang mah gampang solusinya, pisahin dulu yang mana buat sembahyang, yang mana buat makan sekarang, pisahin. Jadi buat yang sembahyang, buat pelimpahan jasa itu nggak diacak-acak, begitu ya Bu ya. Nih pisahin nih digantung nih 10 nih buat sembahyang, udah. Tuh, nih yang belah sono buat makan tuh sekenyangnya tuh, begitu jangan. Kalau orang dulu begitu Bapak Ibu. Kalau belum di meja abu kita belum boleh makan, ketap kita. Iya. Lalu bagaimana kalau ibu mau sembahyang tahun baru, makanan semua sudah siap, siang-siang sudah siap, tapi tahun barunya kita sembahyangnya sore-sore. Anak kita udah lapar. Ada bakso ikan, masa bakso ikan diacak-acak? Masa ada pinang-pinang diacak-acak? Pisahin dulu yang buat sembahyang. Begitu ya Bu ya. Kita harus bijaksana. Ini kita bukannya orang dulu lagi nih. Kalau orang dulu pokoknya kalau belum sembahyang jangan makan. Ya Bu, kalau dulu, tapi sekarang udah enggak lah, kita pisahin. Ya, seperti itu. Jadi nanti bulan Desember besok jangan diperdebatkan lagi Bapak Ibu, tuh ada yang onde, ada yang tanggal 21 Desember, ada yang tanggal 22 Desember. Jangan diperdebatkan lagi. Kalau ada yang bikin tanggal 22, ada yang makan tanggal 22, biarin, tepinin. Kalau ada yang makan 21, antepin. Iya, jangan bingung-bingung. Kita maunya makannya tanggal berapa? Udah, yang kita aja urusin yang punya kita. Ini mah ada tetangga tanggal 21. Pan dia mau bikin onde tanggal 21. Udah jangan ribet-ribet sekarang mah Bu. Udah kita bikin tanggal 22, sembahyang tanggal 22. Silakan. Tetangga kita tanggal 21, please. Udah begitu aja. Jangan ngeruin Bu, jangan ngeruin tetangga. Orang kita juga sembahyang Bu, kalau sembahyang cengbeng, sembahyang cid gue, sembahyang mau tahun baru. Kita jangan ngeruin tetangga. Kalau ngeruin tetangga mah waduh bahaya. Duit bisa nggak cukup. Nah iya. Kalau tetangga kita duitnya banyak Bu, Pak. Buah segala macam buah dia beli. Anggur, kiwi, buah lay, sandong, apel Washington, anggur yang hitam, anggur yang hijau, anggur yang merah dia beli semua. Kata saya itu mah bukan sembahyang buah itu mah. Iya Bu. Udah kita mah yang sederhana aja, jeruk Medan beli. Yang sederhana. Boleh Romo bawa pakai apel, boleh. Yang penting nih.
Kalau ada pun jamblang, kecapi boleh Romo? Boleh. Ini mah jamblang, kecapi, gengsi. Wah gengsi. Boleh Pak, Bu. Yang penting bakti kita, pelimpahan jasa kita berjalan sesuai dengan kemampuan kita, keikhlasan kita, begitu. Ya. Jadi jangan lagi kita sembahyang itu katanya segala apa. Masalah kertas saja, masalah kertas yang digulung nih Bu, itu ada perdebatan antara ditekuk sama kagak. Udah jangan diperdebatin, mau ditekuk mau kagak, pokoknya ujung-ujungnya mah dibakar. Kalau ditekuk, begitu pas kita bersihin ada serpian emasnya, boleh kita tekuk. Lah ini begitu kita bersihin ya kita buang dulu ke kobakan, tuh udah kita simbar sama air kan begitu. Ya Bu ya. Itu. Jadi pelimpahan jasa di Buddha pada saat Katina, Waisak itu pelimpahan jasa. Pada saat kita melaksanakan puja bakti, itu pasti ada parita-parita yang mengandung pelimpahan jasa. Contohnya kayak etawata. Itu ada. Ya. Makanya kalau kita Bu, saya ceramah di Sasana Subasita aja, itu ketua yayasan Arya Meta, Ibu Sartika, dia testimoni ke saya, benar apa yang dikatakan Romo benar. Kalau kita melakukan pelimpahan jasa kepada kedua orang tua kita, kepada keluarga kita, itu hubungan batin kita itu nggak akan terputus. Ya benar. Makanya kita selalu datang mimpi kalau sama-sama keluarga kita yang kita cintai, kita yang dekat sama kita. Ya, apalagi begitu dia datang tersenyum, aduh. Walaupun dia nggak bicara, tapi begitu kita mengimpikan dia tersenyum, bahagia kita. Berarti apa yang kita doakan selama ini, ya terwujud. Ya. Ingat Bu, kita cuma dua kali lagi nih, ya 2 kali lagi ada pelaksanaan tradisi, perayaan agama. Habis ini Katina Maga Puja ya, Maga Puja apa Waisak. Nah setelah itu coba, makanya nanti pada saat onde silakan, jangan lagi terpaku kalau belum 3 tahun nggak boleh katanya. Kalau saya tanya alasannya nggak masuk di akal Bapak Ibu. Kenapa nggak boleh bikin onde? Habis kalau bikin onde kena mata jadi buta. Mata nggak bisa lihat. Lah ngapain onde ditaruh di mata? Onde memang lengket. Jawabannya itu semakin bikin saya jadi ketawa, bikin saya greget juga gitu loh. Yang kalau misalkan mau menjelaskan tuh yang benar, yang masuk akal, yang masuk logika. Sekarang itu Bu, Pak, anak kita itu sudah ibaratnya pemikirannya sudah hebat, dia pengen tahu. Saya mengajarkan anak saya mulung kertas aja, anak saya tanya, "Pak, ini buat apa?" Coba kalau yang nggak tahu, "Ma, ini buat apa?" "Mama lagi nyetak duit." "Buat apa?" "Buat engkong lu sama emak kolot lu ntar belanja di sono." Tuh. Coba kalau Romo Heriadi tahu, Romo Mulyadi tahu, ketawa dia. Emang di sono ada perdagangan, jual beli nggak ada di sono, dalam Tiro Kuda Suta nggak ada. Habis maksudnya apa? Kertas itu dibakar sebagai tanda berakhirnya persembahyangan kita, berakhirnya pelimpahan jasa. Begitu kan? Begitu siope dibakar tuh kertas. Saya nggak pernah bilang, "Ma, Pa, nitip duit." "Ma, Pa, ya nitip duit apa ngasih duit," nggak pernah saya. "Pak, Ma, dengan dibakarnya kertas ini berarti persembahyangan cengbeng sudah saya laksanakan sebagai rasa bakti dan cinta kasih saya kepada Papa, Mama, keluarga dan para leluhur yang sudah mendahului kita. Semoga Papa, Mama, keluarga dan para leluhur hidup di alam yang menyenangkan. Sabe sata bawang tusuk kita." Itu saya bakar dah tuh. Kalau saya ngomongnya begitu. Tapi kalau ibu-ibu masih mau nitipin duit, mau ngasih duit, masih silakan. Tapi jangan marah-marah kalau nanti anaknya tanya, cucunya tanya, "Ma, ini emang nitip duit, emang ngasih duit buat apa? Emang di sono ada mall, emak mengkong belanja di sono?" Ya, apa jawabnya kita? Kalau udah tua nih, kalau cim-cim kan kalau udah tua kan begitu. Apalagi namanya ada nio, jadi sen.
Senyo. Kalau lelaki namanya ada ong, jadi one ong. Begitu, ya Bu, Pak. Silakan. Makanya besok onde laksanakan. Mau tanggal 21 Desember, mau tanggal 22 Desember, biarin. Yang penting dia masih melaksanakan persembahyangan dan pelimpahan jasa kepada Abu Leluhur dan kepada para keluarga. Begitu. Ya. Jadi kalau ditanya yang benar yang mana Romo, tanggal 21 apa tanggal 22? Dua-duanya benar. Yang salah yang mana Romo? Dua-duanya kalau nggak sembahyang, 21 kagak, 22 kagak. Tuh nggak bikin onde, itu salah. Dua-duanya juga benar. Jangan lagi diperdebatkan. Ada satu cerita, bukan satu cerita, pertanyaan. Romo, kalau kita nih sembahyang nih, baik di kelenteng maupun di tien, maupun di altar, maupun di mana saja, itu kalau nancepin hionya tangan kere apa tangan kanan? Kata saya, mau tangan kanan mau tangan kere sama aja Bapak Ibu, yang penting tangannya masih ada. Iya Bu, Pak. Karena ada yang bilang katanya kalau laki-laki tangan kiri, perempuan tangan kanan. Karena tangan kanan ini menurut ilmu anatomi tubuh dan ilmu Imdan yang itu ke kanan itu perempuan. Makanya kalau laki-laki kalau kena stroke, kalau masih di bagian kirinya yang dia nggak bisa pegang, itu harapan sembuhnya sangat besar. Tapi kalau laki-laki yang kanannya nggak bisa bergerak amat sulit, katanya seperti itu. Kalau bagi saya sama aja mau tangan kiri mau tangan kanan. Yang penting pada saat kita melakukan persembahyangan, hio itu harus lurus ke atas. Nggak boleh hio itu ngadep ke depan begitu tuh. Kan saya pernah ajarin kan? Pernah nggak? Udah pernah saya bahas kan? Lupa Bu? Ada hio cita ada hio. Ini saya bukan ngajarin ya, karena Tuhan ibu ntar. Saya bukan ngajarin, saya cuma ngasih tahu. Banyak kan? Ya itu satu susah. Nah, dah nih, mohon izin ya Bapak Ibu saya ke bawah. Nih kalau nggak pakai mic kedengeran kan Bu? Suara saya gede begini nggak kedengeran, kabong nggak? Kalau habis sembahyang tangan kiri tangan kanan, kata saya sama aja. Ya kan? Yang penting nih hio ini hidupnya harus ke atas. Asapnya juga kalau ini ke atas, otomatis asapnya kan juga kan ke atas. Secara logika itulah yang menyambungkan permohonan kita ke atas. Di atas itu siapa? Para dewa, para yang mau berbuat baik sama orang manusia. Di dewa nggak bisa dia berbuat baik. Orang dewa nggak bisa, sama dewa nggak bisa berbuat baik. Orang berbuat baik semua. Ya, jadi bagaimana? Nih, biasanya kalau berbuat baik. Nah, begini kan? Jangan pakai ini salah. Jangan dipakai lagi. Anak saya namanya si Enyo. Ada yang namanya Enyo. Umur 28 tahun. Belum ada jodoh. Tolong mah, Enyo, mah jadi bila jodoh. Begini lah. Ya kan? Bu, Pak, kalau ibu sembahyang ibu teh banyak orang ini begini saya mundur. Orang lewat mundur. Ini bagaimana? Tuh, ngomong, ada kelihatan ya. Bu, kita menghadap dewa itu harus sopan pakaiannya. Ini masih gini, ngomong. Begitu, apalagi di tien loh Bu. Ini ya, di rumah kita suka ada tien kan. Terus ditangkepin kan di kain itu ya. Apalagi ya, tien.
Apalagi kalau izin sama suaminya nih, Indonesia di sini mah nggak ada. Ya, biasanya manggilnya babalu. Nah, babalu itu pak bahasa marah. Dan kalau kerja ini babalu. Ya, asal. Bentar aja. Aku kasih dua itu babalu. Jelek buntutnya ya. Begitu kita melakukan perintah jalan secara ikhlas sesuai dengan kemampuan, rezeki itu ada ayah. Gak usah diminta, ada aja, berupa dia rezeki, berupa dia kesehatan, berupa keluarga kita. Berkahnya itu banyak. Bukan cuma kita kasih duit, dana terus kembali ke duit. Enggak. Bapak ibu berkata kepada anggota sana, misalkan duit atau jubah, bukan berarti itu balas jawabannya. Bisa juga dengan kesehatan, Pak. Ya. Umur saya 56. Lihat KTP. 57. Tapi kayaknya kayak umur 25. Saya udah kalau misalkan di rumah orang apa-apa, temen-temen biasa itu minimal saya begini ada manfaatnya. Minimal yang hiu nih sekarang ya, coba ya. Kalau mau bener-bener sama dewa dilihat, kalau mau dewa, kalau mau Buddha biasa ada di Wudhu. Ya, kalau mama kita teman. Setelah kita mendoakan, ya, memohon kita sesuatu, jangan lupa tutup dengan sabe kata bawahku kita. Ini dewa juga. Rupanya ini manusia nih misalnya. Ini si Ita. Selain yang minta buat dia, kita juga didoain orang dewa sama dia. Ayo kita bantu. Bantu tuh. Ya bantunya kalian apa? Dikasih pupuk supaya perbuatan baik kita. Padahal memang udah ada tuh. Nah. Terus nih. Kalau kita misalkan sembahyang di tempat ramai di Banten, di Butekyo atau di Karunayala atau di mana, kalau mau jalan, ya begini pegangnya. Jangan begini pegangnya. Begini. Atau kalau tangan kanan kita begini. Ya Bu ya? Ini berapa sih Nio? Romo pernah, aku enggak kalau Nionya yang sebenarnya gini mati yang gede itu ada kan? Itu kan Nio segini sih, kurangnya kita. Bahkan kali di rumah kalau sembahyang daripada Nio segini, sampai ujung titiknya segini. Ada nggak sih? Mintanya kebanyakan. Kalau saya mau mintanya kalau sembahyang kepada dewa, semoga dengan karena baik yang saya perbuat berkah, kesehatan, umur yang panjang itu biar berlipat. Kembali lagi Pak. Udah itu doang. Dipangkas jadi dua, semoga kesehatan dan panjang umur. Itu kalau lupa dipangkas jadi dua itu. Dua dipangkas lagi jadi satu. Semoga saya pada akhir hayat hidup di alam. Mau mobil, mobil kan repot. Mobil saya senang gede, isi bensin pakai bangkot. Udah mendingan Grab. Dari rumah saya kita sini cuma 25.000, 5 orang ya. Bukan saya kagak punya duit, punya duit, cuma belum cukup. Sekarang kalau kita ke Jakarta, kondangan ke Jakarta, naik Grab berapa nih? 125.000. Udah kita bisa tidur. Udah tidak ngajurin, udah nggak beli bensin, udah tahu sampai. Dikirim ke mobil. Ini mah jangan ntar punya mobil terus dijual, jangan nih. Wah, tadi Romo ini ceramah di wihara. Udah mobil kita jual aja. Jual balik aja. Ya kan, order deal kalau rusak. Ya kan, gue kemana-mana, papa kalau mungkin capek, belum mimpi jadi. Udah, kalau posisi jual aja dah. Jangan gitu terus. Ini
ini makanan bapak di mobil lanjut. Itu jangan di mobil. Saya kalau mana-mana misalkan ke Serang, Tramas Serang, ya udah naik kereta atau naik kemana saya Bekasi naik kereta. Dari pasar kita dulu. Jadi bukan saya ngadain pelit, bukan. Ya, jadi Bu pegang ini jangan lupa. Yang penting ini harus di atas. Jadi begitu lihat asapnya ke atas, naik ke atas seperti itu. Itulah permohonan kita itu supaya naik ke atas. Ya, karena naik ke atas itu tahulah. Jelas ya Bu semua nih ya. Ini mulai sekarang nih. Kita lebih lagi nih. Udah gitu rumah di jalan, bisa ke depan rumahnya jalan dulu. Taruhlah jalanannya nggak begitu lewat kalau motor atau orang itu. Kita sembahyang pakai kokek. Begitu diangkat tuh saya. Begitu orang yang lewat dulu. Begitu kalau kita sembahyang ke wihara, ke mana-mana, yang sopan makanya tertutup. Yang ini juga tertutup. Iya loh, kalau kembali aja kita ya, kalau ke pudanya, kalau kita pakai celana pendek kayak ada doang, itu pakai kain, pakai kain. Coba lu lihat kain. Ibu masuk pakai segini, ada kainnya, sudah pakai kain. Kainnya itu bagus. Nah, itu ya. Nih kita nih, ulang lagi nih. Ya Bapak Ibu, jadi begitu laku bakti kita baik terhadap orang tua yang sudah meninggal sama para dewa juga seperti begitu. Di agama Buddha kita mengenal para dewa. Bahkan nanti sebentar lagi tuh ada seje Dewi Kuan Im tuh, katanya dia parinibbana. Ya, seperti itu. Melaksanakan pelimpahan jasa. Jadi kalau umat Buddha menikahi kita, pelimpahan jasa siap kita laksanakan. Bakti memang itu sudah tugas kita, sudah kewajiban kita. Makanya coba, ya selain hari agama Waisak, Maga Puja, Asada dan Katina. Ada perayaan tradisi, pelaksanaan tradisi. Mulai dari cengbeng, ya Bu, pecun, bener nggak pecun? Habis pecun, sembayang, citgue. Habis citgue, tiong, cupya. Habis tiong cupya, onde atuh. Jangan langsung konyan, itu mah langsung waduh, dia harapan nih, berarti ini harapan ini dia. Ibu ini harapan kalau dia tahun baru nih, pasti nih. Ya, itu. Semua kita laksanakan dengan keikhlasan hati dan rasa bakti. Kita melakukan pelimpahan jasa, kita melakukan persembayangan tanpa rasa pamrih. Itu kewajiban kita. Dalam Sigala Wada Sudha juga disebutkan. Salah satu kewajiban anak terhadap orang tua, jikalau orang tuanya sudah meninggal, dia melakukan pelimpahan jasa. Boleh dilihat. Itu. Jadi bukan berarti dari leluhur kita, dari leluhur terus diperkuat dengan Buddha. Cuma ada pertanyaan dari umat. Kenapa sih Romo kalau persembahyangan itu kok banyak banget daging segala macam yang bernyawa? Lah kata saya begini aja. Kalau kamu pusing-pusing banyak yang bernyawa segala apa, ya udah jangan pakai daging udah. Ciacai. Tapi orang tua saya kagak ciacai Romo. Lah terserah kamu dah itu mah. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, kenapa orang itu sembayang, para bangsawan dan para keturunan raja itu banyak dagingnya, baik daging babi segala macam itu ada dalam persembahyangan. Kenapa? Karena begitu selesai dia melaksanakan persembahyangan, itu makanannya, persembahannya diberikan kepada rakyat jelata. Makanya rakyat jelata itu makan enak setahun 3 kali, cengbeng, citgue dan mau tahun baru. Kalau kita kadang-kadang mengadopsi, ya ada panggang ya panggang silakan.
Ada sate. Ya. Kalau saya sih nggak ada. Papa saya karena nggak doyan B2, jadi saya mah Samsung nggak pakai. B2 juga nggak pakai. Paling ayam keloak, ayam goreng, sama ikan pindang. Udah ada bacan, sama apa mie segala macam. Dan yang tidak boleh ditaruh di meja persembahan abu leluhur cuma satu, Ibu. Satu persembahan yang dilarang ditaruh di persembahan abu leluhur pada saat kita sembahyang, satu, yaitu anak kembung, nggak boleh. Anak kembung nggak boleh. Kalau ikan kembung boleh, anak kembung nggak boleh. Karena kalau anak kembung kita taruh, dia kentut melulu. Dulu zaman saya punya ode, kan ode saya kan punya bio, ya. Orang kampung itu, orang Islam datang ke bio ode saya, dia bilang, "Mak, kenapa? Minta hiyo, Mak, sama kertas sukimnya. Kenapa? Anak lu kembungnya?" "Iya, Mak." "Telurnya ada nggak?" "Ada." "Ya udah." Zaman dulu orang sakit tuh, di kampung orang sakit aja, "Mak, minta air." Air dikasih, air dari kongco, dari dewa, dari kongco, dibakarin kertas sukim, ditaruh tuh di cuntang, diminum sama dia. Anaknya baik, nggak ada kata haram, nggak ada apa. Zaman dulu mah, ya kan Bu, Pak, begitu. Cukup? Ya saya kalau cukup udah saya tutup nih. Ya. Tanya satu. Silakan Bu. Selamat pagi, Mo, nama budaya. Bunyiin biar ini. Saya mau nanya, Mo. Ini kok nggak bunyi? Kalau misalnya orang meninggal, kenapa pakai hionya hijau? Iya. Kalau hio merah kenapa? Kenapa? Satu ya. Kedua, kenapa kalau onde mesti dibalikin pakai apa tuh? Dibalikin apa? Misalkan kita nggak makan onde nih, ada yang ngasih sekoteng. Itu kalau misalnya nggak dibalikin kenapa? Itu yang saya tanyain. Nggak dibalikin? Nih misalnya ini ada orang ngasih onde, kita gak tahu nih, kita nggak balikin pakai sekoteng. Nah, nggak tahu dah tuh diomongin tak kagak, kita nggak tahu tuh Mo. Terus kedua Mo, ketiga, orang pakai putih, kenapa harus pakai putih? Sedangkan zaman sekarang mah orang pakai putih cuman luarnya doang, dalamnya kan orang dulu kudu ke dalam-dalam. Iya. Nah itu Mo yang saya pertanyakan, itu aja sih Mo menurut tradisi. Berarti itu pertanyaan bukan satu atau tiga. Iya, pintar dia jawabnya, pintar dia. Mau pertanyaan satu pertanyaan, itu cuma satu, bukan satu, tiga. Pertama, pertanyaan pertama nih. Orang meninggal kenapa? Orang meninggal kenapa hionya nggak boleh merah? Harus kuning, ininya hijau nih. Ya, sebenarnya juga karena itu menandakan kalau merah itu lambang kebahagiaan, lambang kegembiraan, lambang kesenangan. Pada saat meninggal itu orang itu harus prihatin, makanya hionya diganti. Tapi ada tapinya nih. Kalau di Bekasi, orang kalau udah lewat umur 80 boleh pakai merah, lilinnya juga merah semua, boleh. Apalagi lewat 84. Katanya Buddha aja 80 umur Buddha aja 80, ini aja 84, boleh. Jadi itu nggak boleh pakai merah. Sebenarnya boleh nggak Romo kalau kita sembahyang di tempat meninggal pakai merah? Sebenarnya boleh-boleh. Terus ada lagi pertanyaan. Nih kalau ini nih pakaian Saya sambil ini lah. Nih kalau seragam nih, kalau begini nih bagus nih, ya bagus ya Cita. Tapi kalau seragam merah, kuning atau coklat, begitu pas kita kebaktian, tiba-tiba ada yang minta baca parita pada hari itu juga, pada saat itu juga. Kalau misalkan kita pakai kuning, misalkan nih, udah ke pengurus bagaimana? Angkut, biar pakaian kuning juga. Ke BTP, angkut. Jangan nih umat suruh pulang lagi. Romo, saya pulang dulu ya, ganti pakaian. Jangan, nggak balik lagi. Itu yang pertama. Itu nggak balik lagi. Nici berkenan dengan yang hio juga ya, nggak balik lagi udah.
Apalagi ada suaminya, mau kemana? Nih mau baca parita, mau tukar. Alah udahlah sini aja sini. Udah temenin kokoh ya, temenin kokoh. Entar kita mau main, udah kagak jadi. Tentu. Jadi Bu, Pak, yang mengenakan pakaian putih, yang putih itu pakaian duka adalah keluarga terdekat, keluarga inti, anak, mantu, cucu, keponakan itu. Kalau kita nih cuma kerabat, apalagi sebagai apa? Sebagai tetangga segala apa, mau baca parita, mau pakaian merah kek, mau pakaian kuning kek, udah bacain aja. Jangan repot-repot pulang lagi, nggak balik lagi Bu. Saya yakin itu. Survei membuktikan. Ya. Tuh. Terus kenapa orang yang meninggal, ntar onde belakangan. Kenapa orang yang meninggal selalu pakai putih? Ya. Karena putih itu lambang duka. Ya. Kalau sekarang, kalau zaman dulu kan pakai tuaha nih. Sekarang tuaha itu kan diganti sama kaos oblong kan. Tapi kalau orang yang udik jasa, udah udik jasa lagi loh. Itu dia tetap menghormati orang tuanya. Gua mesti pakai tuaha. Orang tua ngerawat kita sampai berapa puluh tahun, nggak ada tuh rasa mengeluh segala apa. Masa ya kita cuma pakai, katakanlah cuma 2 minggu aja kita pakai tuaha aja kita nggak mau, kan begitu. Cuman memang sih kalau pakai tuaha mah kita resikonya apa? Baunya minta ampun. Ya kan nggak boleh dicuci. Sebelum budal nggak boleh dicuci, emang boleh dicuci. Lah kalau kita ke kuburan, kalau matahari panas begitu, tetap aja nggak boleh dicuci. Taruhnya apa? Taruh di meja abu tuh di bawah. Iya kan diikat kan. Terus udah gitu kalau mau persemayangan dibuka. Dulu mah nggak boleh dilapis. Betul kan Bu? Dulu mah nggak boleh dilapis, harus tua semua. Nah kenapa seperti itu? Supaya menandakan, oh ini loh keluarga dekatnya, oh ini loh anaknya, oh ini loh mantunya, oh ini mantu perempuannya, oh ini cucu dalamnya. Seperti itu ya Ci. Itu buat kalau sekarang tinggal tergantung anaknya, bagaimana didikan orang tuanya. Kalau saya pada saat orang papa saya meninggal, saya tetap pakai tuaha. Walaupun saya udah kenal dalam, tetap pakai tuaha. Karena supaya menandakan bahwa saya memang keluarganya. Pakai tangteng. Ya. Apanya? Ini ceritanya kalau sampai BH keluar nih rada rame nih. Iya, bener iya. Iya, waduh ini mah bener. Ini pertanyaan bagus ini. Tolong kasih hadiah Cita. Memang betul, seharusnya sampai ke dalam-dalam. Bagaimana Romo kalau kagak ada? Lah kagak ada yang tahu ini. Masa ya kita pakai tua? Nih gue pakai BH-nya yang merah. Masa begitu? Kalau memang mau pakai putih memang pakai putih. Tapi kalau memang kagak ada, ya kagak ada. Ilok, ini pakai ilok nih. Ilok kita bikin celana dalam baru gitu loh, bikin BH baru gitu. Atau minjemnya kutang nenek-nenek no. Kutang nenek-nenek pasti hitam itu. Sorry ya, saya bukannya jorok nih, ini bukan jorok. Nggak apa. Jadi kalau memang ada yang hitam, silakan. Kalau nggak ada, lah yang krem-krem aja lah, jangan mencolok yang merah, begitu loh. Kan Trayem apa Amo? Tuh kan jadi saya tahu kan. Trayem apa Amo? Banyak ya. Jadi seperti itu. Jadi memang sampai ke dalam-dalam betul. Cuma kan yang tahu kan kita Bu. Sekarang ibu kalau misalkan saya nggak kebaktian. Iya kenapa? Gua halangan. Kan yang tahu ibu. Masa ya kenapa nggak kebaktian halangan? Coba gue lihat kan nggak mungkin. Kan begitu. Ya tuh jelas nggak nih yang pakai putih. Jadi kalau sekarang paling juga dia pakai apa? Pakai kaos oblong. Ini diikat, tetap tuh kalau anak ya. Gelang mah tetap pakai ya. Terus yang perempuan juga nih. Ya. Udah nggak pakai tuaha dah. Cuma juga begitu pas dia mau setahun juga abur-aburan itu. Iya. Ada yang udah ya makanya kalau memang mau setahun. Kalau mau memang sampai budal pas 7 hari ya udah segitu aja. Jangan pakai putih. Rasa bakti bukan karena dari
dari pakaian loh Bu, Pak. Rasa bakti itu kalau memang orang tua kita meninggal, itu bagaimana kita hidup prihatin gitu loh. Tuh dengerin nih. Ini kalau orang-orang pada ngajarinnya pada begitu doang sih. Tapi ada nggak? Cita kan begini-begini. Tolong ya kalau memang ada yang meninggal keluarga papa mamanya, kita hidup prihatin. Contoh, kalau ada temen lagi ngawinin, jangan turun dulu dah. Jangan nyawer dulu. Pak Romo, tapi kan saya demen musik. Udah duduk aja demen musik, udah geleng-geleng kepala aja, jangan turun gitu. Kalau lagi berkabung sebenarnya begitu, nggak boleh. Kita mesti prihatin. Bukan karena cuma pakaiannya doang Bapak Ibu. Tingkah laku kita juga kita harus prihatin. Tuh ya pertanyaan kedua nih. Pertanyaan ketiga. Onde. Kalau kita nggak mulangin pakai ini dong, kita kagak tuh mau, sambil mikirin. Ih. Kan orang mudik mah. Iya sekarang saya tanya. Itu orang ngasih onde kita minta nggak? Lah bohongan dia. Bohongan dia kenapa ngasih kita? Aduh iya. Berarti kalau orang ngasih onde ke kita udah tahu dia belum 3 tahun nih. Ngarepin balasan. Wah berarti itu orang pinter. Ogah rugi. Bu, sekarang kalau ibu memang gak bikin onde segala orang antar onde. Tapi minta balasan juga. Ya sama juga Bu. Mendingan udah keluar bikin onde sekalian. Begitu. Jadi kalaupun kita gak ngebalas juga gak apa-apa. Lah memang dia lagi, misalkan memang lagi dia nggak bikin kok, memang lagi dia, misalkan kadang suka ada kan, walaupun saya ngomong begini nggak apa-apa bikin onde atau semeng onde nggak apa-apa, tapi juga kan masih ada orang yang berkeyakinan nggak boleh, tetap nggak boleh, ya, tetap ya Ci, kalau saya ngomong begini, kalau memang Ci nggak mau bikin yang nggak mau bikin nggak mau semeng, ya silakan gitu loh. Tapi kalau bagi saya, menurut Dharma, ya silakan. Karena itu sarana untuk berbuat baik, sarana pelimpahan jasa, sarana untuk kita berbakti, kan begitu. Tim, saya mau tanya. Dulu misalkan waktu papanya atau babanya meninggal, kan peti mati datang tuh. Tuh kata tokoh apa, Cim? Iya kata tokoh apa? Bukan. No, rumah baba lu datang. Lu pada nangis lah. Nangis semua. Ya benar kan, Cim? Ya banyak ini memang zaman dulu ini ngomongnya. Baba udah nangisnya udah bener-bener lagu Istanbul 2. Baba, rumah baba udah dateng. Begitu tuh. Kalau sekarang misalkan kita di Buntegbo atau di rumah nih anak muda sekarang katakanlah sama tokong, no rumah baba lu no sampai nangis mau ngapain cek doa nangis. Lagian rumah bukan rumah baba, rumah peti. Tuh gitu. Zaman dulu mah udah hiyaya, Cim. Udah dulu mah zaman jitbok, ingat gak Cim? Cim suruh pada mandi. Ayo dah yang mau pada mandi dulu dah, yang mau pada bebedak semua. Bibir merah semua. Kalau udah mayat masuk ke peti, kita belum mandi, nggak boleh mandi tuh. Kalau mayat selama 7 hari ditaruh di rumah kita, belum 7 hari beres, 14 hari kita kagak mandi. Coba tahan apa kagak? Ya. Ya, jadi ada pertanyaan anak muda. Romo, apa benar kalau keluarga kita ada yang meninggal nggak boleh keramas? Kata siapa? Saya selalu jawab kata siapa? Dia katanya Romo, udah keramas aja udah. Daripada tuh kutu berkembang biak kepala pada rodek, udah keramas aja udah. Udah keramas aja ya. Baik. Cukup ya. Ini ngomong nggak berasa udah. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi, Bu. Ya baik, Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, itulah kenapa kita dianugerahkan yang namanya pelimpahan jasa dan rasa bakti, baik kepada keluarga kita, kepada leluhur, ya, maupun kepada agama kita. Semua kita laksanakan dengan rasa keikhlasan hati. Semoga karma baik ada pada kita semua. Dan sebelum saya menutup perjumpaan ini, marilah kita bersama-sama bersikap anjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, para Bodhisattva, pada pagi hari ini umat Cetya Weluwana Arama melaksanakan puja bakti. Semoga
berkah kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, serta kebahagiaan lahir batin selalu meliputi diri dan keluarga kami. Semoga saudara-saudara kami yang menderita sakit memperoleh kesembuhan dengan segera. Semoga arwah saudara-saudara kami yang telah menderita kami senantiasa berada di jalan yang terang. Demikianlah kami akhiri puja bakti pada pagi hari ini. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.